Ya jelas, makanya terjadi perselisihan itu antara mantan istrinya dan Andrew saat Andrew buka suara. Mungkin dia sudah merasa lelah selama ini diam, akhirnya dia buka suara lah. Ya, Andrew sudah mengambil akte cerai ketika sudah diputuskan berpisah atau putusan pengadilan 3 bulan setelah putusan pengadilan. Seperti apa sih Bang artinya kekuatan hukum atau perceraian Bang? Ini berarti dilampirkan saat ingin menikah lagi. Ya, jelas syaratnya utama untuk menikah lagi adalah melampirkan akte cerai tersebut. Ketika sudah dilampirkan akte cerai, otomatis kekuatan hukumnya itu sangat kuat. Oke, berarti Andrew nggak lama setelah mengambil akte cerai, jaraknya jedanya berapa hari atau berapa minggu langsung menikah lagi sama? Enggak lama dari mengambil akte cerai itu. Dia mengambil 21 April 2025. Dia itu enggak jauh lah, kurang lebih di bulan Mei-an dia akan menikah. Oh, di bulan Mei. Iya. Menikah di awal Mei berarti. Entah awal atau pertengahan, pokoknya di bulan Mei dia menikah. Itu tanggalnya apa nggak tahu? Saya kurang tahu, lupa. Oke, dan saat itu berarti nikah di Jakarta. Nikah di Jakarta. Sempat dia waktu itu menghubungi saya untuk hadir. Kebetulan saya pribadi ada pekerjaan di luar kota yang tidak bisa hadir. Cuman saya mengetahui dia menikah. Oke, itu berarti digelar secara sederhana aja Bang. Apa artinya intimate gitu? Iya, intimate antar keluarga aja, keluarga terdekat. Oke. Berarti seperti apa Bang? Artinya dengan Andrew sendiri yang begitu ya mungkin netizen menganggapnya kok begitu cepat banget gitu akhirnya mereka memutuskan untuk menikah gitu. Artinya padahal kan mungkin harusnya diselesaikan dulu permasalahan adat terutama diselesaikan dulu tapi seolah Andrew langsung cepat untuk menikah. Sebenarnya sudah selesai kan. Andrew sudah diperbolehkan untuk menikah lagi karena sudah melewati 3 bulan setelah putusan pengadilan tersebut. Sudah selesai. Kenapa Andrew menikah lagi? Istrinya dan Andrew itu tahu agama. Dia tidak mau jinah, makanya dia menikahlah. Pacaran sendiri atau kenal sendiri Andrew dengan istri barunya ini berapa lama? Saat Andrew waktu ada masalah, waktu rehabilitas itu, Oh itu dia kenal di situ. kenal di situ dia. Jadi total berapa lama mereka sampai akhirnya berpacaran terus memutuskan untuk menikah? Dia kurang dari 1 tahun ya dia memutuskan untuk menikah. Oke, Bang, sebagai kuasa hukum Andrew nih, artinya gimana ngelihat Andrew selalu diserang oleh PDP Bang? Gitu. Oke. Dari awal juga Andrew selalu diam. Cuman itu hanya serangan, bukan tindakan. Apabila melakukan tindakan atau apapun, kami juga bisa melakukan upaya hukum lain. Artinya kenapa sih Andrew selalu diam aja? Itu kan harusnya ya punya hak juga dong untuk bisa merespon atau menanggapi gitu. Nah ini apa strategi dari Bang Ricci juga sebagai kuasa hukum untuk menghadapi situasi ini? Oh, bukan strategi juga ya. Mungkin mantan istrinya juga mengetahui bahwa Andrew itu selalu mengalah untuk segala apapun. Dia selalu diam gitu. Kenapa Bang? Artinya kan bisa aja dong Andrew menepi semua apa ya, tuduhan-tuduhan atau serangan ini. Dia nggak mau memperkeruh suasana. Buat apa dia publikasi? Cukup antara mantan istrinya dan Andrew aja yang cerita secara langsung dan bersama-sama. Tapi kan jelas menghancurkan image Andrew sendiri dong. Makanya ini istri yang barunya bilang kalau sampai menjatuhkan image, apalagi menjatuhkan istri yang barunya nggak segan-segan akan melawan. Begitu. Artinya juga siap memasang badan untuk Andrew ya. Sangat siap, makanya saya bilang istri yang sekarang ini saling melengkapi kekurangannya. Apapun kekurangannya Andrew, dia terima apa adanya. Bang, tapi gimana sih Bang artinya respon Abang sendiri yang melihat pihak PDP mempermasalahkan uang bulanan anak, sedangkan bagi Andrew sendiri kan itu tadi Abang juga sempat bilang tetap memberikan nafkah secara langsung gitu ke anaknya. Nah ini gimana? Masih mempersoalkan permasalahan? Ya, balik lagi. Memang sesuai putusan itu menyatakan bahwa 20 juta per bulan. Tetapi sebelum ada putusan, dia antara Andrew dan mantan istrinya itu melakukan mediasi secara bersama, kesepakatan. Makanya saat persidangan itu kami tidak hadir.
saat sudah mediasi itu biarkan aja putusan apapun itu kita terima. Mereka berkesepakat antara mereka berdua. Kami tidak tahu. Tuh. Oh, artinya Andrew curhat apa mungkin ke abang gitu terkait masalah nakal segala macam. Dia sempat cerita. Saya sempat bertanya juga kepada Andrew. Ini 20 juta. Apakah yakin kepada klien kami kami cerita. Lalu Andrew bilang nggak apa-apa karena udah bersepakat sama mantan istri kalau nggak punya uang pun dia tetap nerima. Begitu. Oh ya udah makanya kita tidak melawan di pengadilan. Gitu. Tapi gimana artinya abang sendiri akan menindaklanjuti permasalahan ini gak sih bang? Soalnya kan dari pihak sana kan selalu menggembar-gemborkan masalah nafkah segala macam gitu. Jadi terserah mereka mau mengambil upaya langkah hukum apapun, kami siap menerima dan akan mengambil langkah hukum tindakan dari mereka. Jadi abang juga tetap siap melawan ya? Siap, siap. Artinya ini abang sebagai penegasan bahwa Andrew tetap menjadi seorang ayah yang bertanggung jawab terhadap anaknya. Ya sangat bertanggung jawab, walaupun nggak semaksimal yang mantan istrinya harapkan. Tapi sejauh ini untuk Andrew sendiri setelah muncul pasal ini yang berlarut-larut gitu, berdampak terhadap pekerjaan Andrew sendiri nggak sih? Ya jelas, makanya terjadi perselisihan itu antara mantan istrinya dan Andrew saat Andrew buka suara. Mungkin dia sudah merasa lelah selama ini diam, akhirnya dia buka suara lah. Itu belum semua dibuka sama Andrew. Oke. Bang, bisa nggak sih bang video call sama Andrew bang? Andrew sekarang lagi ibadah, tapi dia nanti setelah dari umroh dia janji akan ini. Oke, rencana pulangnya kapan bang? Hari ini terakhir dia ibadah. Hari ini terakhir, entah besok atau lusa dia udah sampai Jakarta. Oke, sempat mungkin ngobrol ke abang perihal ibadah dia di Mekah seperti apa gitu, artinya kehusuannya dia seperti Ya, apa. sempat dia sebelum berangkat umroh, saya pun diajak sama dia untuk ibadah bareng. Tetapi di sini saya ada pekerjaan yang tidak bisa dikerjakan atau ditinggalkan. Makanya saya menolak tawaran dia. Oke, abang sebagai kuasa hukum ikut bahagia juga nggak sih bang melihat mungkin Andrew dan istri sampai memamerkan buku nikah di depan Ka'bah gitu. Ya, sangat bahagia. Karena apa? Kita tahu semua Andrew kemarin kisah rumah tangganya seperti apa. Menemukanlah sosok perempuan yang istri barunya sekarang yang menerima dia, kekurangan dia apa adanya. Sangat bahagia. Makanya mereka berdua pasangan yang saling menutupi kekurangannya. Oke, tapi mungkin ya secara spiritual sendiri abang yakin nggak sih dengan ibadah Andrew dengan istri di ke Mekah itu akan merubah semua persoalan gitu, termasuk mungkin Andrew akan lebih jauh lebih agamais atau gimana segala macam gitu. Oh enggak, tujuan di sana kan ibadah. Ibadah biar khusyuk. Biarkanlah itu nanti apa yang akan terjadi biarkan nanti. Harapan abang terakhir ke depan bang, akan seperti apa bang permasalahan Untuk siapa? Untuk Andrew lah Andrew. harapannya. Pokoknya fokus ibadahnya untuk saat ini. Sekarang sudah mempunyai keluarga baru. Semoga langgeng dan maut yang memisahkan. Audio Jungle.